Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dan didukung di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini setiap hari, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman setiap kita saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu, biar hati mereka diteguhkan, hati mereka dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, dan mereka juga akan didoakan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan jawablah doa kami. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu dan dalam berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu, dan kami akan naikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara dalam menaikkan doa-doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana peristiwa sebelum perikop ini saudara, satu kali Yesus melihat satu pohon ara dan dia ingin menemukan buah dari pohon ara tersebut, tetapi dia tidak menemukannya, sehingga dia mengutuk pohon ara itu. Dan keesokan harinya ketika mereka lewat dari sana dan murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya, murid-muridnya berkata dengan kagumnya saudara, mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, pohon ara itu telah kering." Lalu dari sana, dari keajaiban yang terjadi itu saudara, Yesus mulai mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kuasa doa. Dan Yesus mau menegaskan bahwa doa-doa murid-muridnya juga akan berkuasa. Kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan murid-muridnya, dalam doa-doa murid-muridnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, bahwa kuasa Allah juga bekerja dalam hidup kita, dalam doa-doa kita.
di mana Yesus menegaskan bahwa betapa dahsyatnya kuasa Allah bekerja dalam kehidupan orang percaya, di mana di ayat 22 dia mulai berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa betapa dahsyatnya kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup mereka, dia berkata, kalau engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, kalau kamu tidak bimbang tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi bagimu. Kalimat itu ditegaskan oleh Yesus bahwa kuasa yang dahsyat, kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang spektakuler akan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya ketika mereka berdoa kepada Dia, berseru kepada Dia. Dan hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya rindu saudara dikuatkan sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara. Saudara dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika saudara berseru kepada Tuhan, maka perkara besar akan terjadi. Tidak ada yang mustahil saudara. Yesus sendiri berkata bahwa kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Yang menjadi bagian kita adalah yang pertama, berserulah. Karena dikatakan tadi, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut. Artinya ada permintaan, ada permohonan supaya mujizat terjadi. Ada permintaan, ada permohonan supaya perkara besar terjadi. Kalau saat ini saudara membutuhkan mujizat, mintalah mujizat. Kalau saat ini saudara membutuhkan kesembuhan, mintalah kesembuhan. Kalau saat ini saudara perlu berkat, mintalah berkat. Karena orang yang meminta kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat yang besar dalam hidup mereka. Dan yang kedua yang ditegaskan oleh Yesus di sini saudara, ayat 22 tadi, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Dan kemudian ayat 23 dikatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Hal kedua yang dituntut Tuhan untuk murid-muridnya, untuk saya dan saudara, mengalami perkara besar, mengalami mujizat yang dahsyat, mengalami Allah bekerja, adalah dengan percaya, dengan beriman, sama sekali tidak bimbang bahwa apapun masalah kita, apapun penyakit kita, apapun persoalan kita, Allah sanggup melakukan perkara besar. Allah sanggup melakukan mujizatnya. Allah sanggup saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang ajaib, sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, penyakit, pergumulan saudara, percayalah bahwa Allah sanggup bekerja dalam kehidupan saudara. Kalau saudara percaya kata firman Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Lalu kemudian saudara, hal berikutnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25 saudara, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, untuk kita mengalami mujizat, doa kita dijawab. Selain kita perlu berdoa, selain kita perlu percaya dan beriman, maka hal ketiga adalah kita juga harus punya hati yang mengampuni. Karena firman Allah berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Bagaimana doa kita dijawab kalau diampuni pun kita tidak? Dan apa yang menyebabkan kita tidak diampuni? Kalau kita tidak mengampuni. Itu sebabnya bebaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Mungkin saat ini dalam pergumulan saudara, dalam sakit penyakit saudara, dalam persoalan saudara, saudara mau datang kepada Tuhan, tapi Tuhan ingatkan bahwa ada sesuatu yang ada di hati saudara, ada kebencian, ada amarah yang ada di hati saudara.
Firman Tuhan menegaskan, saudara, bebaskan dan lepaskan pengampunan supaya Allah mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mengampuni, maka saudara pun tidak akan diampuni. Bahkan saudara, kalau saudara tidak mengampuni, jangankan untuk mengalami mujizat, dosa saudara pun tidak akan diampuni kalau saudara tidak mau mengampuni. Karena Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita, mari kita mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, mujizat Allah akan terjadi, perkara besar akan terjadi. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan kita hari ini. Biarlah saat ini sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Kita akan berseru kepada Dia saudara. Untuk mengalami mujizat kita harus berseru, dan ini waktunya kita berdoa bersama. Dan untuk mengalami mujizat kita harus percaya. Dengar saudara, jangan bimbang, jangan ragu. Apapun masalah, persoalan, penyakit, pergumulan saudara, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, menyelesaikan masalah saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dan kemudian kalau hari ini ada masalah di hati saudara dengan siapapun, lepaskan pengampunan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Biarlah saat ini saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan dengan penuh kebebasan karena saudara telah mengampuni. Biarlah mujizatnya terjadi di dalam hidup saudara. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Mari saudara, kita akan berdoa bersama, menaikkan permohonan kita dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anakmu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anakmu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anakmu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anakmu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anakmu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan
kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan, tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.